Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dari kelompok 7 dengan judul Overview Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Barat. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Wanda Safitri dengan NIM F1D322010, dengan saya sendiri Anissa Amalina dengan NIM F1D322015, ada Laisya Indah Melani dengan NIM F1D322017 dan ada Muhammad Afdal dengan NIM F1D322034. Adapun latar belakang sebagai salah satu negara Ring of Fire Indonesia menyimpan potensi panas bumi dan hal ini ditunjukkan dengan adanya 117 gunung api aktif dan terbesar di seluruh pelosok tanah air dan tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Selanjutnya, potensi panas bumi di Indonesia tersebut diperkirakan sekitar 29.544 megawatt, namun hanya sekitar 7,2% yang dimanfaatkan sebagai energi listrik di dalam negeri. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia yang mencakup sekitar 40% dari potensi dunia. Baiklah, akan dilanjut oleh rekan saya Wanda Safitri. Selanjutnya, Jawa Barat merupakan provinsi yang menghasilkan energi panas bumi terbesar dengan ke-6 PLTP existing, di mana 1.194 megawatt dari 2.130,7 megawatt atau 56% dari energi listrik dari PLTP existing yang sudah di Indonesia. Jawa Barat memiliki potensi panas bumi yang paling besar di antara 30 provinsi yang ada di Indonesia, di mana total potensi sumber daya yaitu 2.159 megawatt dan total potensi cadangan 3.765 megawatt. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi literatur dari berbagai sumber, baik dari jurnal, data-data dari laporan pemerintah pusat, daerah yang kredibel. Data berisikan data penunjang berupa potensi-potensi sumber energi geotermal. Data sumber energi geotermal diperbolehkan berdasarkan lokasi sumber di sekitar Provinsi Jawa Barat. Data-data literatur yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian disusun untuk melakukan review potensi dan pemanfaatannya di daerah Jawa Barat. Sehingga pada penelitian ini bentuk akhir yang akan diperoleh berupa review singkat potensi geotermal di daerah Jawa Barat. Adapun wilayah kerja panas bumi di Jawa Barat, yang pertama itu ada potensi Bujal Jasing. Potensi spekulatif adalah sebesar 25 megawatt, di mana areanya ada di sekitar Gunung Udut. Yang kedua, ada potensi Cisem, potensi hipotesis dengan 100 megawatt, areanya berada di daerah Cisem Bogor. Dan yang terakhir itu ada potensi Jambang, potensi spekulatif dengan 225 megawatt, areanya berada di daerah Jambang, Sukabumi. Adapun teknologi pemanfaatan pembangkit listrik panas bumi, tiga teknologi pemanfaatan pembangkit listrik panas bumi. Yang pertama ada dry steam, di mana dilakukan dengan mengambil uap panas bumi dan langsung digunakan untuk menggerakkan turbin untuk mengatur generator dan menghasilkan listrik. Yang kedua ada flash, di mana dilakukan dengan mengambil air panas, biasanya bersuhu lebih dari 200 derajat Celcius, dan naik ke permukaan, kemudian dipisahkan antara air panas dan uap panas, dan uap panas tersebut kemudian dialirkan ke turbin. Dan yang ketiga itu ada ORC atau binary atau organic Rankine cycle, di mana air panas dialirkan ke dalam heat exchanger untuk mendidihkan fluida sekunder dan kemudian memutar turbin. ORC sebagai salah satu teknologi dalam pembangkit listrik yang digunakan dalam pemanfaatan sumber panas bumi dari potensi panas bumi Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal.
Baik, saya akan menjelaskan tentang risiko pengembangan energi panas bumi. Risiko pengembangan energi panas bumi. Pengembangan energi panas bumi mempunyai beberapa risiko yang berbeda-beda di setiap tahapan. Semakin tinggi tahapan pembangunan, risiko akan semakin kecil. Selanjutnya, pada tahap survei detail, risiko pengembangan akan turun hingga 60%. Dan pada tahap pengeluaran sumur, tingkat risiko pengembangan akan turun menjadi 50%. Pada tahap pengeboran eksplorasi, pengeboran sumur pertama akan menurunkan risiko menjadi 40% dan pengeboran sumur kedua akan menurunkan risiko menjadi 30%. Selanjutnya, pengeboran sumur ketiga hingga kelima akan semakin meningkatkan risiko pembangunan menjadi hanya sebesar 20%. Risiko pembangunan pembangkit listrik panas bumi dapat minimalisir apabila badan usaha melakukan pengembangan dalam mengikuti good engineering practice dan evaluasi lapangan secara komprehensif. Baiklah, adapun kesimpulan, Jawa Barat merupakan provinsi yang menghasilkan energi panas bumi terbesar dengan ke-6 PLTP, exciting, di mana 1.940 megawatt dari 2.130,7 megawatt atau 56% dari energi listrik di PLTP exciting yang sudah berproduksi. Berdasarkan roadmap panas bumi nasional tahun 2025, sekitar 39,5% pengembangannya berada di wilayah Jawa Barat. Hal ini menjadi keuntungan karena didukung oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui survei geoscience, GGG, dan Government Exploration Drilling Slim Hole. Jawa Barat memiliki potensi 11 wilayah yang sudah memiliki SK-WKP dan 14 wilayah yang belum memiliki izin WKP dan atau izin pengusahaan. Dalam pengembangan PLTP panas bumi ini, ada beberapa teknologi yang bisa diaplikasikan, di antaranya Single Flash System Planet, Dry System Planet, dan Binary atau ORC Planet. Teknologi tersebut bisa diaplikasikan secara individual atau gabungan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam konteks pengelolaan pengembangan PLT panas bumi, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pengembangan panas bumi, baik dari izin pengelolaan, wilayah WKP yang berada di wilayah hutan konversi, hutan lindung, dan lainnya. Masalah pembiayaan dan resiko pengembangan PLTP panas bumi perlu menjadi perhatian utama selain isu sosial, masalah pembiayaan dan tarif PLTP panas bumi itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do?